Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mensimulasikan model pembelajaran discovery learning dengan materi sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, perkenalkan kami, saya Siti Nurkasana dengan NIM 19842010016 dan saya Sulistiani NIM 19842010027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini saya mulai, saya persilakan dulu untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Nihil ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita kelas 8D bisa hadir semuanya berjumlah 31 siswa dapat hadir di kelas dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun dan sehat selalu ya pastinya. Di era pandemi seperti ini saya ingin menyampaikan bahwasannya kalian harus tetap menjaga semangat belajarnya ya. Semangat belajarnya harus tetap ditingkatkan, tidak boleh down, karena kita pembelajaran luring hanya 2-3 kali pertemuan di sekolah. Yang lainnya kan kalian di rumah. Jadi ketika kalian di rumah, kalian juga mempunyai kewajiban untuk belajar. Karena bagaimanapun, meskipun kalian di rumah, tugas pertama kalian adalah belajar. Jadi jangan sampai dilupakan dan jangan sampai bolos di kelas online guru-guru. Itu aja pesan dari saya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya ya. Jadi sifat-sifat cahaya. Ketika kalian di pagi hari kan ada cahaya matahari. Di cahaya matahari itu, ketika kalian di dalam rumah ada ventilasi. Di ventilasi itu pasti ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kalian. Bagaimana bentuk cahaya yang masuk ke dalam rumah kalian itu? Ya, lurus, tidak bengkok sama sekali. Nah, itu merupakan sifat-sifat cahaya. Ada lagi, misalnya contohnya lagi ketika ada senter. Ini ada senter. Ketika senter ini kalian arahkan ke benda, misalnya ke kertas ini. Atau benda yang lebih tebal, misalnya ini tembok. Ketika kalian arahkan ke sini, maka cahayanya itu akan memantul. Contoh lainnya adalah ketika ada pemadaman. Ketika ada pemadaman di rumah kalian, terus kalian nyalakan senter. Senter itu kalian kearahkan ke satu titik. Maka seluruh ruangan akan mendapat cahaya dari senter yang kalian arahkan ke tembok atau ke benda yang ada di depan senter itu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kita akan bahas pada praktikum atau pembelajaran pada pagi hari. Ya. Oke, di samping itu saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian harus bisa mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, terus bisa menjelaskan proses terjadinya pembentukan sifat-sifat cahaya, terus kalian harus bisa mengetahui media-media yang berpengaruh pada pembentukan sifat-sifat cahaya, dan kalian harus bisa menentukan hipotesis, bisa menentukan variabel, bisa menentukan definisi operasional variabel, dan bisa melaksanakan analisis tentang hasil-hasil percobaan yang telah kalian lakukan nantinya. Ya. Oke, sebelum itu saya ingin kalian berkumpul. Ada 31 siswa di sini. Jadi saya akan membagi ke dalam 6 kelompok. Jadi 6 kelompok itu ada yang 5 kelompok dan ada satu kelompok yang terdiri dari 6 kelompok. Absen 1 sampai 5 adalah kelompok 1, absen 6 sampai 10 ada kelompok 2 dan seterusnya. Jadi kelompok 6 terdiri dari 6 kelompok. Oke, ada yang bisa menyebutkan fenomena atau peristiwa lain mengenai pembentukan sifat-sifat cahaya. Kalau ada, silakan angkat tangan. Cukup 2 kelompok saja, masing-masing kelompok bisa angkat tangan untuk perwakilan. Silakan. Baik, ada kelompok 2. Ya, gimana? Ya, benar sekali. Ketika kamu punya senter, kamu arahkan ke cermin, maka cermin itu, yang cahaya diarahkan ke cermin itu akan kembali ke arah datangnya
cahaya yang kamu arahkan tadi. Jadi cahayanya itu akan kembali, kayak ya kembali gitu. Kalau kamu arahkan ke cermin, maka nggak bisa cermin lurus gitu. Jadi cahayanya akan kembali. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan, oh ya, ketika ketika saya punya mangga, terus saya pengen memberi cahaya kepada si mangga itu yang jaraknya 2 meteran. Misalnya pakai pakai senter. Misalnya pakai senter ini. Kita ada mangga, ketika kita ada mangga yang jauhnya 2 meter dari sini, terus kita ingin memberi cahaya pada si mangga ini. Nah, si mangga ini pasti apa? Pasti ada cahaya dalam mangga ini. Jadi cahaya yang datang ini pasti lurus ke si mangga ini, tidak akan berbelok. Ya, itu juga contoh dari penerapan atau pembentukan sifat-sifat cahaya. Dan di sini medianya itu sangat berpengaruh. Misalnya tadi medianya yang digunakan cahaya tadi adalah cermin. Cermin tadi sangat berpengaruh ya. Sangat maksudnya yang diarahkan ke cermin sama yang diarahkan ke mangga itu beda. Misalnya yang di cermin tadi kan mantul. Kalau diarahkan ke mangga, meskipun jaraknya 2 meter, tapi si mangga itu masih dapat cahaya dari senter yang kita arahkan tadi, lurus. Nggak ada belok-beloknya sama sekali. Jadi medianya itu sangat berpengaruh. Misalnya ini tadi kan pakai cermin, yang satunya tidak ada media yang menghambat cahaya itu masuk. Seperti itu. Oke, dalam penelitian ini saya punya rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh media terhadap sifat-sifat cahaya. Bagaimana pengaruh media? Media yang seperti media tadi cermin, terus mangga tadi tanpa perantara, maksudnya tanpa media. Ada yang tanpa media, ada yang ada media. Jadi pengaruh media terhadap sifat-sifat cahaya. Oke, sebelumnya saya akan membagikan LKPD. Dalam LKPD ini, satu kelompok hanya satu saja ya. Dalam LKPD itu ada simulation. Simulation itu ada kayak fenomena di sini. Ada yang penjelasan, sedikit penjelasan. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, yang harus kalian isi, di mana di situ ada rumusan masalah. Rumusan masalah kan tadi ada ya, bagaimana pengaruh media terhadap sifat-sifat cahaya. Nah, bagaimana pengaruh media terhadap sifat-sifat cahaya? Nanti kita akan membuktikan dalam praktikum yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ya. Terus berdasarkan rumusan masalah tersebut, kita cari hipotesisnya. Kamu harus bisa menduga dari rumusan masalah tersebut apa yang akan terjadi pada praktikum yang akan kita lakukan nantinya. Jadi, dugaan sementara itu biasanya diawali dengan kata jika, maka. Jika begini, maka begitu. Jika medianya begini, maka bentuk cahayanya seperti ini. Karena kan kita mengamati medianya. Jadi, bagaimana jika cahaya melewati media yang seperti ini, maka cahaya akan bagaimana? Itu kalian harus bisa merumuskan atau merumuskan hipotesis dari praktikum yang akan kita lakukan nantinya berdasarkan rumusan yang masalah yang telah saya berikan. Oke, kalau sudah kita bisa menentukan. Jadi hipotesisnya setelah kalian merumuskan, sudah diambil hipotesis ya. Jadi yang pertama adalah jika cahaya melewati satu medium perantara, maka cahaya akan merambat lupus. Jika cahaya melewati benda padat, maka cahaya akan mengalami pemantulan cahaya. Jika cahaya melewati dua medium, yaitu udara dan air, maka cahaya akan mengalami pembiasan. Itu kita akan buktikan nanti apakah hipotesis yang kalian duga atau hipotesis yang kalian rumuskan itu benar atau tidak. Setelah merumuskan hipotesis, maka kita disuruh dalam LKPD itu, maka kita disuruh untuk mencari variabel. Variabel ada 3, yakni variabel manipulasi, variabel respon, dan variabel kontrol. Variabel manipulasi. Yang pertama adalah variabel manipulasi. Variabel manipulasi itu apa sih? Variabel yang dibuat
beda. Kalau variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama. Kalau variabel respon, ya variabel yang ikut berubah jika variabel manipulasinya diubah. Jadi variabel respon itu adalah hasilnya ya kan. Jadi di sini variabel manipulasinya apa? Kalian harus bisa menentukan variabel manipulasinya apa. Variabel manipulasinya ada yang bisa menyebutkan? Ya, variabel manipulasinya adalah media. Jadi kita akan menggunakan media yang berbeda-beda ya. Media apa tadi? Media yang tanpa perantara, media benda padat, media udara dan air kan itu dibuat berbeda. Jadi itu termasuk variabel manipulasi. Variabel manipulasinya adalah media atau medium. Terus variabel kontrol. Variabel kontrol tadi adalah variabel yang dibuat sama. Variabel yang dibuat sama adalah cahaya, ya benar sekali cahaya atau intensitas cahayanya dibuat sama. Terus variabel respon. Variabel responnya adalah sifat-sifat cahaya, Bu. Iya, sifat-sifat cahaya, tapi yang lebih tepatnya adalah bentuk-bentuk dari cahaya itu yang dihasilkan dari media itu. Bentuk cahaya itu bagaimana? Memangnya cahaya itu berbentuk ya? Tidak, cahaya tidak berbentuk, tapi ada pembentukan yang dihasilkan dari setelah melewati media-media yang berbeda itu. Terus setelah kalian menulis variabel ada definisi operasional variabel. Setelah definisi operasional variabel kalian harus bisa menuliskan dalam LKPD. Ini definisi operasional variabel adalah di mana kalian misalnya variabel manipulasi. Variabel manipulasinya tadi adalah medium. Jadi kalian harus bisa menjelaskan variabel manipulasi medium. Medium itu dibuat berbeda-beda. Berbeda-beda itu yang seperti apa? Terus variabel responnya tadi adalah bentuk cahaya. Bentuk cahaya yang seperti apa? Kok bisa dibuat variabel respon yang bagaimana? Kalian harus bisa menjelaskan. Terus misalnya variabel kontrolnya ada intensitas cahaya dibuat sama. Ya intensitas cahaya yang seperti apa yang kalian buat sama itu. Jadi itu semua dijelaskan dalam definisi operasional variabel. Oke. Ya, selanjutnya setelah kalian menentukan variabel, definisi operasional, terus rumusan masalah dan sebagainya, selanjutnya kita akan melakukan praktikum ya. Nah, pada lembar kerja yang telah kalian terima itu terdapat langkah percobaan. Silakan dibaca dan dipahami baik-baik bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, saya kira sudah cukup waktunya untuk membaca. Silakan lakukan percobaan sesuai dengan langkah percobaan yang telah ada pada LKPD kalian, di mana yang pada minggu kemarin yang sudah saya umumkan untuk membawa benda-benda yang diperlukan untuk percobaan kali ini. Silakan lakukan percobaan. Kira-kira memerlukan waktu 15 menit, apakah cukup? Oke, kita lihat nanti aja ya. Oke, setelah kalian melakukan percobaan, di situ kan ada tabel. Nah, di situ kalian isi dari data hasil kalian tadi, masukkan ke dalam tabel-tabel tersebut. Dan pada lembar selanjutnya itu kan ada berapa pertanyaan, ada pertanyaan ya. Nah, itu silakan diisi sesuai dengan data yang kalian peroleh tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cahaya dapat merambat lurus. Pertanyaan kedua, bagaimana cahaya dapat dipantulkan. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cahaya dapat dibiaskan. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Apakah sudah selesai semua? Saya kira sudah ya. Silakan kelompok berapa ya yang mau maju? Oke, kelompok 7 silakan maju dan presentasikan hasil yang telah kalian peroleh. Ya, betul sekali. Silakan beri applause kepada kelompok 7. Saya kira itu sudah cukup, namun di sini saya akan menambahkan sedikit. Ya, sesuai dengan data praktikum yang telah kalian lakukan dan tesis yang telah kalian rumuskan tadi, ternyata sudah benar ya, sudah sesuai bahwa cahaya yang melewati satu medium perantara
maka cahaya tersebut akan merambat lurus. Dan cahaya yang melewati benda padat, maka cahaya akan mengalami pemantulan. Dan jika cahaya melewati dua medium, yaitu udara dan air, maka cahaya akan mengalami pembiasan. Hal ini sudah sesuai dengan praktikum yang telah kalian lakukan tadi seperti bola pingpong, terus ke kaca, dan apa memasukkan pensil itu kan sudah sesuai semua ya kan, tadi pensilnya kan terlihat seperti patah padahal kan enggak. Nah, kira-kira dari hasil praktikum ini kesimpulan apa yang dapat kita rumuskan? Silakan yang bisa menjawab. Ya, betul sekali. Dari praktikum ini kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus kan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya mampu menembus benda bening, cahaya dapat dipiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat merambat lurus tadi kan terjadi apabila cahaya tidak dipengaruhi oleh media apapun. Contohnya tadi kan kayak merambat ke bola pingpong, di mana kan pada cahaya yang ke bola pingpong itu kan tidak ada perantara jadi cahaya dari senter yang kalian arahkan ke bola pingpong, maka cahaya tersebut langsung merambat ke bola pingpong tersebut dan tidak berbelok. Kemudian cahaya yang dipantulkan itu yang kita lakukan pada percobaan kedua tadi, di mana kita lakukan cahaya yang dipantulkan ke cermin, maka itu akan kembali mantul lagi ke daerah sana atau ke sana sesuai dengan arahan senter yang kalian arahkan di cermin tadi. Dan yang praktikum ketiga mengenai dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Di situ kan kalian meletakkan pensil pada sebuah gelas, di mana gelas tersebut waktu dimasukkan air dan dimasukkan pensil itu dapat dilihat bahwa kayak pensilnya itu patah. Namun ketika kalian angkat lagi pensil tersebut, ternyata pensil itu tidak patah. Nah, itulah yang terjadi apabila cahaya melalui dua medium yang berbeda. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa cahaya itu memang mampu dipantulkan, dibiaskan sesuai dengan media yang kalian kenai, dan percobaan ini saya kira sudah benar semua, terutama kelompok 7 tadi sudah cukup bagus untuk hasilnya. Sekian kurang lebih pertemuan kali ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan silakan baca di bab 7. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya kira tidak ya. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh pelajaran mengenai discovering learning yang dapat kami sampaikan. Tidak ada kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.